Vietnam U23 yang akan dihadapi Malaysia di Piala Asia U23 ini, saudara-saudara, memiliki materi yang kurang lebih sama trennya dengan Indonesia. Banyak pemain U23 ini yang sudah mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional senior. Beda dengan Malaysia yang sedikit sekali pemain U23-nya mendapatkan kesempatan di tim senior. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik ketika Vietnam bertemu dengan Malaysia di Piala Asia U23. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita omongin, kita obrolin, kita perbincangkan, kita bacotin, kita cangkeman, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Piala Asia U23 lagi, tetapi kita akan membahas persaingan di grupnya dua tim Asia Tenggara yang tergabung dalam satu tim, satu grup. Malaysia dan Vietnam. Kita akan mengulas tuntas Malaysia dan Vietnam ini akan seperti apa pada pertandingan nanti, saudara-saudara. Keduanya itu rencananya akan bertemu di pertandingan kedua. Di pertandingan kedua tanggal 20 April 2024. Vietnam itu pertandingan pertama akan menghadapi Kuwait, sementara Malaysia akan menghadapi Uzbekistan. Di pertandingan kedua baru Malaysia dan Vietnam bertemu. Di pertandingan terakhir Uzbekistan melawan Vietnam dan Malaysia melawan Kuwait. Ini akan menjadi dua pertandingan yang unik. Ini seperti halnya waktu Indonesia dan Vietnam bertemu di Piala Asia 2023. Waktu itu saudara-saudara, waktu itu pertandingannya juga di pertandingan kedua kan. Pertandingan kedua setelah Indonesia melawan Irak, kemudian Indonesia melawan Vietnam, dan terakhir Indonesia melawan Jepang. Nah, pertanyaannya adalah apakah nantinya Malaysia akan bisa mengikuti jejak Indonesia mengalahkan Vietnam? Ini adalah pertanyaan menarik yang harus kita jawab bersama-sama saudara-saudara. Di Piala Asia U23 ini, saudara-saudara, Malaysia telah mengumumkan daftar 23 pemain. Jadi langsung 23 pemain yang diumumkan untuk memperkuat Harimau Malaya bawah 23 untuk Piala Asia U23. Dan sekarang sudah menjalani pemusatan latihan di Qatar. Itu adalah pemain-pemain yang selama ini juga sudah bermain bersama di eranya Ella Farasan maupun sekarang di eranya Juan Torres Garrido, saudara-saudara. Pemain-pemain seperti Firdaus Imran, Azim Almin, kemudian Sheikh Izan Sahwan Maslan, Harith Haikal, Zikri Khalili, kemudian ada lagi Mukhairi Atmal, kemudian ada lagi Aiman Afif. Kemudian pemain yang muda yang sudah memperkuat tim senior itu ya seperti Sinoalen. Kemudian ada juga Fergus Ternay, Lukman Hakim Samsudin, satu-satunya pemain abroad di Yokohama YSCC Yokohama itu kalau nggak salah di Liga 3-nya Yokohama, Jepang kalau nggak salah. Liga 3 atau Liga 4 lah itu. Kemudian ada lagi Hakimi Azim, ada lagi Sarafanan. Itu adalah pemain-pemain yang tim nasional Malaysia U23 yang dipilih. Dan dari daftar itu sedikit sekali yang sudah punya pengalaman bermain di level senior. Misalnya si Noalen, itu salah satu pemain keturunan, pemain kelahiran Finlandia. Sebelumnya dia main di Finlandia dan sekarang dia main di Selangor FC. Itu satu-satunya, satu atau sedikit lah
Ada satu lagi tapi saya lupa namanya itu. Itu adalah pemain yang mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional senior Malaysia walaupun tidak sepenuhnya dipercaya. Tidak sepenuhnya dipercaya Kim Pan-gon bermain di level senior karena kita nggak tahu ya Kim Pan-gon tuh kenapa nggak suka memainkan pemain-pemain muda. Padahal ini sebenarnya berguna sekali, bagus sekali kalau pemain seperti Noah Lane, kemudian Fergus Ternay, kemudian si Muhairi Ajmal atau si Harith Haikal, kemudian si Sarafanan itu diberi Lukman Hakim Samsudin diberi kesempatan untuk bermain di level senior itu sebenarnya bagus sekali supaya nanti ketika dia bermain di tim nasional U23 Malaysia Harimau Malaya B23 itu punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu yang ditularkan. Selain itu juga Malaysia saya nggak tahu ya, tidak memanggil pemain-pemain yang katanya sih pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan yang di luar negeri seperti Naim Garcia, kemudian Richard Ching, kemudian siapa lagi ya, itu pokoknya ada beberapa nama yang kemarin sempat dirumorkan, diisukan sebagai pemain keturunan Malaysia yang bermain di kompetisi Eropa, di kompetisi Grade A lah kalau istilahnya Indonesia seperti itu. Saya nggak tahu kenapa alasannya, apakah birokrasi atau apa, saya nggak tahu. Dengan Malaysia yang minim sekali pemain U23 yang mendapat kesempatan bermain di tim senior, saudara-saudara. Vietnam ini kalau saudara-saudara mau tahu itu mirip sekali dengan Indonesia, mirip dengan tim nasional Indonesia U23. Banyak pemain U23 Vietnam ini, pemain juniornya yang sudah mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Bahkan ada yang tampil di Piala Asia 2023 kemarin. Ada juga yang kemarin baru saja bertanding melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi banyak sekali, walaupun pelatihnya sudah pasti berubah ya. Philip Truchet sudah dipecat dan akan digantikan oleh Huang Antoine. Huang Antoine itu pelatih lokal tetapi dia spesialis junior. Ya kalau di Indonesia itu ya seperti Indra Syafri lah, kira-kira seperti itu. Huang Antoine ini dia pernah pelatih yang berpengalaman dan dia memanggil pemain-pemain yang mayoritas, ya bukan mayoritas, banyak lah beberapa pemain yang sudah pernah bermain di tim nasional. Ya seperti halnya Indonesia, mirip. Misalnya nih ya saya sebut, misalnya dari penjaga gawangnya itu si Nguyen Van Viet, walaupun dia di cadangan dikala dari Philip Nguyen, tetapi dia pernah main di senior. Kemudian ada lagi Tuan Tai, kalau saudara-saudara tahu Pam Tuan Tai. Kemudian Luong Due Chuong, itu juga pemain. Kemudian ada Ho Van Chuong. Kemudian ada lagi Kuat Van Kan. Kuat Van Kan. Kemudian ada lagi Nguyen Van Trong, Nguyen Tai Son. Itu nama-nama yang familiar, bukan? Kemudian Huang Van Tohan. Ada lagi Nguyen Tanan. Kemudian Bui Vi Hao. Ada lagi Nguyen Din Bak. Itu adalah beberapa pemain senior senior Vietnam yang sekarang dipanggil lagi ke tim nasional U23 karena usianya masih 20, 21, 23, masih 19. Jadi masih memenuhi syarat dan ini sangat berpengalaman mereka. Walaupun di usia yang masih sangat muda, sangat samalah seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Justin Hubner, kayak begitulah. Mereka pemain-pemain muda yang sebenarnya U23 tetapi diberi kesempatan bermain untuk senior, di kesempatan senior, dan sekarang dipanggil lagi untuk tim nasional U23 di Piala Asia U23, dan ini akan menjadi kelebihan Vietnam yang tidak dimiliki Malaysia. Tuan ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat itu pada 2016 itu adalah pelatih Vietnam U19 yang mengalahkan Bahrain U19 di perempat final Piala AFC, Piala Asia U19. U19 tahun 2016, dan kemenangan itu meloloskan Vietnam ke semifinal, otomatis lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2017, saudara-saudara. Itu adalah turnamen internasional FIFA pertama yang diikuti oleh Vietnam. Itulah saudara-saudara, pemain-pemain itu kemudian backbone-nya, tulang punggungnya dikumpulkan Park Hang-seo, diasuh oleh Park Hang-seo, dilatih oleh Park Hang-seo, dipanggil ke berbagai ajang, berbagai turnamen di level senior maupun U23-nya di era Park Hang-seo, dan kemudian mencapai kejayaan. Itulah yang disebut sebagai generasi emas sepak bola Vietnam. Jadi awalnya itu berawal dari Huang Antoine ini, saudara-saudara. Kemudian setelah
setelah Park Hang-seo bekerja, dia sempat menjadi pelatihnya, asistennya Park Hang-seo. Tapi kemudian dia dikembalikan ke posisinya sebagai pelatih U19, pelatih U20, pelatih U23. Dan jangan lupa saudara-saudara, Hwang An-tuan ini adalah pelatih ketika Vietnam mengalahkan tim nasional Indonesia U22 di Piala AFF U22 di Thailand waktu itu, tahun lalu kalau nggak salah, yang waktu pelatihnya adalah Shin Tae-yong. Jadi satu-satunya selain Park Hang-seo, saudara-saudara, pelatih Vietnam yang bisa mengalahkan Shin Tae-yong ya hanya ini, Hwang An-tuan ini. jadi ini pelatih yang luar biasa. Yang harus diwaspadai dan bahkan harus sangat diwaspadai dan sangat berat lah ini adalah Uzbekistan yang akan menjadi lawan paling berat, terberat kedua, pertama malah adalah Uzbekistan, saudara-saudara. Selain Vietnam, Uzbekistan akan menjadi lawan yang paling berat, amat sangat berat sekali bagi Harimau Malaya U23, bagi Harimau Malaya B23. Kenapa, saudara? Karena materi pemain Uzbekistan itu juga sama dengan Vietnam, sama dengan Indonesia. Pemain mudanya diberi kesempatan bermain di tim nasional senior. Dan jangan lupa saudara-saudara, backbone, tulang punggungnya Uzbekistan ini adalah pemain-pemain yang tempo hari yang waktu itu tampil di Piala Dunia U20 di Argentina. Piala Dunia yang seharusnya digelar di Indonesia kemudian dipindahkan ke Argentina. Dan kalau saudara-saudara ingat, Uzbekistan waktu itu tampil sangat bagus, tampil sangat keren. Mereka mampu mencapai babak 16 besar, saudara-saudara. Babak 16 besar di Piala Dunia U20. Dan sekarang pemain-pemain ini sudah beranjak dewasa, usianya sudah akan bermain di Piala Asia U23 dan beberapa pemainnya sudah diberi kesempatan untuk bermain di level senior, saudara-saudara. Level senior, misalnya si Zava Murad Abdulrahmatov. Itu adalah pemain yang sangat bagus. Kemudian Jarsubek Jalolodinov. Itu juga pemain muda berusia 21 tahun yang sudah bermain di senior. Kemudian ada lagi Dior Kolomatov. Itu juga pemain junior yang main di senior dan sekarang balik lagi ke U23 dan ikut juga di Piala Dunia U20, saudara-saudara. Jadi ini Uzbekistan adalah tim yang sangat bagus. Tim yang amat sangat bagus dan akan menjadi lawan paling berat Malaysia selain Vietnam, saudara. Jadi Malaysia ini harus bekerja keras untuk meningkatkan level walaupun peluangnya masih ada, saudara-saudara. Karena masih ada tim lain yaitu Kuwait. Kuwait ini, saudara-saudara, Kuwait ini menurut teori menurut analisis saya tidak sekuat Uzbekistan maupun Vietnam, tidak sekuat kedua negara itu. Kuwait ini ya mungkin kalau dengan Malaysia masih bisa menang. Walaupun kita tahulah pemain-pemain Malaysia itu senior khususnya ya, ini kita bicara senior. Semoga tidak menular ke junior. Seniornya itu kalau bertemu tim dari Middle East, tim dari Timur Tengah, tim dari Arab itu selalu gugup. Mentalnya jatuh duluan, tidak bisa berbuat banyak, selalu kalah. Kita sudah membuktikan yang terbaru, tim nasional senior Malaysia ketika bertemu Oman 2 kali kalah di Masket maupun di Bukit Jalil. Di Piala Asia 2023 kalah dari Jordania, kalah juga dari Bahrain. Tetapi ini Kuwait ini berbeda dengan tim nasional senior. Kuwait yang U23 ini juga tidak sebagus lah, tidak terlalu bagus, tidak sebagus Bahrain, tidak sebagus Jordania. Dan Kuwait itu juga bukan negara sepak bola di Timur Tengah, saudara-saudara. Biasa-biasa aja lah, tim senior mereka juga pernah dikalahkan Indonesia walaupun main di Kuwait itu pernah dikalahkan Indonesia. Tim junior mereka U23 mereka juga tidak terlalu bagus. Kemudian ya kualitasnya menurut saya tidak sebagus Vietnam atau Uzbekistan, walaupun juga ada beberapa pemain-pemain yang bagus. Misalnya si Bandar Al Salamah itu baru 21 tahun, dia bermain di Al Arabi, klub lokal. Kemudian ada lagi si Salman Al Awadi itu juga usia 22 tahun, itu juga masih muda. Kemudian ada pula si Fahad Al Fadli, itu usia 23 tahun. Tetapi secara general, saudara-saudara, secara umum mereka tidak terlalu bagus. Salah satu kelebihan Kuwait adalah mereka kompak, mereka solid karena mayoritas bermain di klub dalam negeri dan sudah berkumpul sejak lama. Itu ya.
melihat komposisi seperti ini, saudara-saudara, melihat materi pemain yang ada saat ini, saudara, saya merasa Malaysia U23 Harimau Malaya ini harus bekerja lebih keras. Juan Torres Garrido harus mempersiapkan skuad dia jauh agar lebih baik lagi, saudara-saudara. Bermain jauh lebih padu, bermain jauh lebih solid, bermain jauh lebih terstruktur, bermain jauh lebih tenang, jauh lebih sabar, tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain senior ketika berhadapan dengan Oman. Tidak, saudara-saudara. Jadi harus bermain jauh lebih terstruktur, jauh lebih bagus, karena ini pertandingan tidak akan mudah. Pertandingan khususnya melawan Vietnam dan melawan Uzbekistan ini tidak akan mudah, saudara-saudara, tidak akan mudah. Walaupun Malaysia sebenarnya juga, ya, tim U23 ini kan pernah mengalahkan Indonesia di Piala AFF U22, saudara-saudara. Piala waktu itu ya comeback lah, mereka menang comeback. Fergus Ternay terutama bermain sangat bagus ketika itu. Tetapi itu sudah lama, itu sudah setahun yang lalu, dan sekarang tentu saja kondisinya berbeda. Pengalaman sudah bertambah, kemudian lingkungan pertandingan juga sudah berubah. Jadi ini harus diwaspadai oleh Malaysia, harus diperlakukan dengan sangat serius, tidak boleh memandang sebelah mata, khususnya Vietnam dan Uzbekistan, karena ini dua tim yang sangat bagus. Vietnam di asuhan Hoang Anh Tuan ini pasti akan berbeda dengan Vietnam asuhan Philippe Troussier. Menurut saya dia akan bermain tidak berbeda jauh dengan gaya-gayanya Philippe Troussier, Park Hang-seo, saudara-saudara. Vietnam ini akan bermain tidak jauh dari gayanya Park Hang-seo yang bermain cenderung lebih keras, cenderung lebih kasar, dan mengandalkan serangan balik yang cepat. Beda dengan Philippe Troussier yang menginginkan ball possession. Vietnam di eranya Hoang Anh Tuan ini akan bermain mirip dengan Park Hang-seo, akan lebih banyak direct football dengan kecepatan dan permainan yang sedikit cukup kasar dan cenderung. Prediksi saya untuk grup ini, saudara-saudara, prediksi saya grup ini adalah Uzbekistan. Uzbekistan akan menjadi juara grup. Mungkin dia akan memenangkan 2 atau 3 pertandingan, bisa. Atau mungkin ya 2 pertandingan lah. Kemungkinan dia bisa memenangkan itu 2 pertandingan. Bisa mengalahkan Malaysia dan Kuwait, bisa mengalahkan Kuwait dan Vietnam, atau malah imbang melawan Malaysia, imbang melawan Vietnam, bisa mengalahkan kayak begitu. Kurang lebihnya Uzbekistan punya potensi. Menurut saya potensi paling besar adalah dia 9 poin lah. Memenangkan 3 pertandingan itu Uzbekistan bisa melawan. Posisi kedua, saudara-saudara, yang lolos ke babak berikutnya, ke perempat final, itu bisa Malaysia, bisa Vietnam. Makanya ini akan tergantung pada pertandingan kedua itu, saudara-saudara. Pertandingan Malaysia melawan Vietnam. Salah satu yang memenangkan pertandingan itu kemungkinan besar, berpotensi besar lolos ke babak berikutnya. Tetapi kita juga tidak bisa menaifkan, mengesampingkan Kuwait, saudara-saudara. Walaupun Kuwait saya tidak melihat ini sebagai tim yang bagus, sebagai tim yang bisa kompetitif yang sebagus Uzbekistan, tetapi mereka tetap saja punya peluang itu karena mereka bermain di tanah Arab, di Qatar. Kuwait dan Qatar itu dekat. Itu saja. Tetapi kita kan sekali lagi, ini sepak bola itu bukan matematika. Kuwait bisa saja tampil mengejutkan, saudara-saudara. Karena tim ini misterius menurut saya. Kita tidak punya banyak referensi untuk melihat kemampuan Kuwait. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Kuwait itu juga tidak tampil di level sepak bola Asia yang cukup bergengsi seperti Piala Asia. Karena sudah kalah dari Indonesia di kualifikasi. Di kualifikasi Piala Dunia pun mereka juga tidak terlalu istimewa. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala Asia U23, khususnya persaingan yang melibatkan Malaysia dan Vietnam. 2 tim dari Asia Tenggara yang harus berjibaku di Piala Asia U23. 2 tim yang sangat bagus di level Asia Tenggara ya, selain Indonesia dan Thailand. Jadi Piala Asia U23 ini dari Asia Tenggara, dari ASEAN, itu diwakili oleh 4 negara. Dan 2 negara diantaranya harus bertanding di satu grup, bertemu di grup yang sama. Ya, ini kebalikan dari Indonesia lah. Kalau Indonesia pada Piala Asia 2023 itu satu grup dengan Vietnam, sekarang giliran Malaysia yang satu grup dengan Vietnam. Dan ini akan menjadi pertandingan yang berat bagi Malaysia karena masih ada Uzbekistan. Tim yang juga sangat bagus, yang dihuni oleh pemain-pemain muda jebolan, lulusan Piala Dunia U20 yang tahun 2023 yang diselenggarakan di Argentina. Yang
seharusnya digelar di Indonesia tetapi batal. Kemudian pemain-pemain junior mereka itu juga sudah sering bermain di level senior. Sama seperti Vietnam. Vietnam itu juga pemain-pemain U23-nya banyak sekali sering bermain di tim nasional senior, baik di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin melawan Indonesia dan sebagainya, dan Irak dan Filipina, maupun waktu Piala Asia 2023. Sebaliknya, saudara-saudara, Malaysia ini kekeringan pemain muda yang mendapatkan kesempatan, yang mendapatkan kepercayaan bermain di tim nasional. Nah, ini salah satu kerugian Malaysia itu di situ. Pemain muda mereka sebenarnya banyak, bagus-bagus. Fergus Terne, Noah Lane. Tetapi ya, hanya sekedar dipanggil ke tim nasional senior, tidak diberi kesempatan bermain di pertandingan yang kompetitif. Misalnya Noah Lane dipanggil ke tim nasional senior, tetapi jarang diberi kesempatan. Dia hanya main, kalau nggak salah, 1 atau 2 kali di pertandingan uji coba yang tidak terlalu penting. Sebaliknya Vietnam ini, pemain-pemainnya itu banyak sekali yang bermain di level senior dan mendapatkan kesempatan bermain, saudara-saudara. Jadi ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk Vietnam, menebus kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara. Dan ini akan menjadi lawan yang berat bagi Malaysia. Jadi peluang Malaysia menurut saya agak berat lah. Bisa 50-50, bisa juga agak berat. Tergantung bagaimana Juan Torres Garrido menyiapkan skuad ini, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!